Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Satu Sore. Pemirsa, berikut kami hadirkan sorotan Berita Satu Sore terkait soliditas kabinet menjelang berakhirnya pemerintahan Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang akan dipandu oleh rekan kami, Puja Lestari. Soliditas antara para menteri di kabinet menjadi kunci keberhasilan dan keberlanjutan pemerintahan Presiden Joko Widodo jelang berakhirnya masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin pada Oktober 2024 mendatang. Lantas bagaimana caranya agar para menteri bisa tetap fokus dan solid hingga babak akhir transformasi kekuasaan ke Presiden terpilih dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soliditas antar menteri di kabinet menjadi kunci untuk menjaga keberhasilan pemerintahan hingga akhir periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin pada Oktober 2024 mendatang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan Kabinet Pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin solid hingga akhir pemerintahan. Menurut Airlangga, semua menteri dan pimpinan lembaga berkomitmen mengawal pemerintahan Jokowi Ma'ruf hingga akhir, termasuk merealisasikan dan menuntaskan program-program pemerintahan dalam waktu yang tersisa. Kalau kabinet sih solid sampai sesuai dengan amanat sampai mengawal Pak Presiden dan Pak Ma'ruf Amin, terutama terhadap program-program pembangunan yang ada. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi mengungkapkan kunci soliditas antar menteri di Kabinet Indonesia Maju. Jelang akhir jabatan, menurut Muhadjir, yang terpenting adalah fokus bekerja dan berkoordinasi dengan baik. Menurut Muhadjir, transisi pemerintahan sudah dibahas dalam rapat kabinet, sehingga memang sudah diasumsikan oleh seluruh menteri bahwa tahun 2025 merupakan pemerintahan transisi. Selain soal itu, para menteri juga membahas soal anggaran di Badan Anggaran DPR. Biasa saja, pokoknya kerja fokus, berkoordinasi dengan baik, dan kemarin juga sudah kita mulai dari waktu rapat di kabinet, ini semua menteri juga sudah mengasumsikan tahun 2025 itu nanti akan ada pemerintahan transisi, termasuk kemarin pembahasan anggaran di Banggar, kita juga asumsinya sudah begitu. Bendahara Umum Relawan Pro Jokowi atau Projo Panel Barus menilai para menteri kabinet hingga saat ini masih solid. Menurutnya, sejauh ini para menteri tetap fokus bekerja sesuai dengan target-target yang sudah ditetapkan di masing-masing kementerian. Apalagi terdapat sejumlah agenda-agenda prioritas yang sangat ditekankan oleh Presiden Jokowi, yakni pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara dan sejumlah proyek infrastruktur. Kalau saya melihat dari sisa 4 bulan ini, saya lihat pemerintahan masih berjalan cukup solid, ya, cukup solid, dan bagaimana menuntaskan IKN, ya. Yang kedua, pemerintahan juga fokus menyelesaikan program-program infrastruktur strategis lainnya. Sementara pengamat politik Universitas Padjadjaran Mudyati Rahmatunisa juga memandang Kabinet Indonesia Maju dalam kondisi yang solid pada akhir masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Mudyati menyebut Presiden Jokowi pasti punya jurus tersendiri guna menjaga soliditas kabinet. Salah satunya, Presiden Jokowi terus menjaga rutinitas untuk melakukan pertemuan dengan menteri-menterinya. Menurut Mudyati, dengan terus konsisten saling terkoneksi, maka Jokowi akan tetap mampu untuk membuat para menterinya bisa bekerja sepenuh hati dan jiwa hingga akhir masa pemerintahan. Para menteri di kabinet pun menurut Mudyati masih terus fokus untuk menuntaskan tugasnya masing-masing. Bahwa Pak Jokowi sekarang sering melakukan pertemuan dengan menteri-menterinya, menurut saya itu adalah sign bahwa Pak Jokowi memang mengharapkan bahwa semua menteri sebetulnya bisa bekerja penuh
sepenuh hati, sepenuh jiwa untuk kemudian bisa mewujudkan targetnya, yang menyelesaikan pekerjaannya dengan baik, sehingga nanti legasi atau warisan yang kemudian ditinggalkan oleh pemerintahan Pak Jokowi ini memberikan kesan yang baik gitu ya, tidak kemudian membawa atau menyisakan pekerjaan-pekerjaan yang tidak selesai. Pengamat kebijakan publik Ahmad Nur Hidayat menyatakan ada beberapa hal yang harus dilakukan untuk menjaga soliditas kabinet. Pertama, harus datang dari Presiden Joko Widodo langsung. Maksudnya, Presiden harus memastikan semua program yang berkaitan dengan publik dapat dilaksanakan. Kedua, para menteri harus menyadari bahwa ego sektoral dapat merugikan publik, sehingga sikap tersebut harus dihilangkan. Semua program-program yang berkaitan dengan publik ini harus terdeliver. Dan sehingga ini harus ada satu koordinasi di tangan Pak Jokowi sendiri untuk mau mengajak berkumpul rapat kabinet terutama dengan pernyataan-pernyataan yang saling kontradiktif satu sama lain. Di kalangan menteri harus juga menyadari bahwa ego sektoral ini akan merugikan masyarakat. Sehingga harusnya mereka menurunkan egonya. Dan terakhir, para menteri kabinet Jokowi Maruf harus fokus bekerja sampai akhir jabatan dan berupaya tidak memberikan pernyataan-pernyataan yang kontraproduktif. Apalagi dilakukan untuk kepentingan politik pribadi, misalnya mencari muka ke pasangan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Silang pendapat antar menteri terjadi beberapa bulan jelang berakhirnya pemerintahan Presiden Joko Widodo. Silang pendapat terbaca di lapangan dan mengemuka ke publik, umumnya terkait koordinasi program dan kebijakan. Ini terjadi dalam pembahasan teknis investasi Starlink di Indonesia. Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia mengaku tidak pernah membahas masalah teknis dengan Starlink. Adapun Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi memastikan Starlink sudah memenuhi semua regulasi untuk beroperasi di Indonesia. Bahlil juga bersilang pendapat dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa. Bahlil menyebut belum ada investasi di ibu kota negara Nusantara. Sedangkan Suharso mengatakan investor asing masih wait and see terkait penanaman modal di ibu kota baru. Suharso juga bersilang pendapat dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait penentuan defisit APBN 2025. Sri Mulyani menegaskan panduan defisit APBN 2025 ditargetkan berada pada rentang 2,45 hingga 2,82% dari produk domestik bruto. Sementara Kementerian PPN Bappenas menyodorkan angka defisit APBN 2025 ke Komisi 11 DPR diturunkan, yakni ke kisaran 1,5 hingga 1,8% dari PDB. Alasannya diperlukan untuk memberikan ruang fiskal bagi periode pemerintahan berikutnya dalam mengeksekusi program unggulan. Saling tuding juga terjadi antara Kementerian Perdagangan dengan Kementerian Perindustrian. Ini terjadi dalam kisruh regulasi impor yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang kebijakan dan pengaturan impor. Permendak dirilis untuk mengeluarkan 20.000 lebih kontainer dari Pelabuhan Tanjung Priuk dan Pelabuhan Tanjung Perak. Intinya, dengan aturan itu, impor suatu barang tidak memerlukan pertimbangan teknis atau pertek dari Kementerian Perindustrian. Kemendak dan Kemenperi juga saling sindir dalam kasus impor bahan peledak. Kemenperi menilai Kemendak tidak paham dengan regulasi yang diterbitkan sendiri. Terakhir, soal bantuan sosial untuk korban judi online. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi menyatakan korban judi online bisa menjadi penerima bansos. Sedangkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto memastikan tidak ada anggaran bansos untuk keluarga korban judi online di APBN. Silang pendapat antar kementerian akan mengikis kepercayaan publik terhadap pemerintah. Hanya itu, polemik antar menteri juga memicu ketidakpastian di kalangan usaha, sebab dikhawatirkan akan melahirkan kebijakan inkonsisten yang merugikan dunia usaha. Sejumlah kalangan meminta para menteri Kabinet Indonesia Maju mengurangi kebiasaan memunculkan kontroversi di publik.
Pengamat kebijakan publik Ahmad Alamsyah Saragih mengungkapkan para menteri perlu menahan diri untuk tidak gegabah menyampaikan sebuah pernyataan ke publik. Sebab polemik antar kementerian akan menimbulkan persepsi publik mengenai diskoordinasi maupun disharmonisasi yang berimbas pada menurunnya kepercayaan publik. Kalau menurut saya sih harus menahan diri untuk nggak menyampaikan ke publik. Kadang-kadang kan ada kecemasan seolah-olah yang disalahkan mereka agar mereka kemudian tidak salah di hadapan presiden atau di hadapan publik, membela diri, tapi dilakukan di depan publik. Harusnya kan segera duduk bareng, koordinasi, gitu kan. Kemudian ajaklah para stakeholder untuk mereview itu dan melakukan perbaikan. Daripada bertengkar dulu, barusan kemudian nanti di-review atau dibatalkan. Nanti ujung-ujungnya presiden yang membatalkan, seolah-olah ini menteri-menterinya nggak beres, untung presidennya baik, tapi politik seperti itu jelek menurut saya. Analis politik dan Direktur Eksekutif Aljabar Strategik Indonesia, Arifki Caniago menilai silang pendapat antar menteri menyebabkan disharmonisasi. Arifki bahkan menganalisis polemik dari silang pendapat ini tampak dijadikan sebagai panggung politik. Arifki mengingatkan agar para menteri tetap satu suara dan berkomitmen penuh menuntaskan tugasnya sebagai pembantu presiden hingga akhir pemerintahan. Dan saya rasa di ujung masa kekuasaan Pak Jokowi ini, para menteri Jokowi akan menunjukkan bukti bahwa dia mampu bekerja, dan saya rasa ini juga akan menjadi tawaran maupun daya tarik sendiri yang akan dimiliki oleh para menteri Jokowi, apakah masih dihitung atau tidak sebagai menteri oleh Pak Prabowo nantinya. Ya, kalau kita ingin berharap bahwa kabinet ini bekerja dengan solid, ini kan tentu bahwa sampai Oktober nanti mereka itu bekerja di bawah pemerintahan Pak Jokowi. Sementara itu, Ketua Umum Relawan Pengusaha Muda Prabowo Gibran Angga Wira mengimbau Presiden Joko Widodo dan para menteri memperkuat komunikasi dan koordinasi informal. Menurut Angga Wira, hal tersebut penting agar menjaga soliditas kabinet serta memastikan mempunyai persepsi yang sama terhadap isu-isu atau kasus-kasus yang beredar di publik. Ya, kami melihat ya perlu komunikasinya bukan hanya dilakukan secara formal, tapi harus ada penyamaan persepsi ya, secara informal juga di antara menteri-menteri, agar ketika ada stok keluar misalnya itu tidak menyalahkan satu sama lain. Nah, ini kan nantinya bisa digoreng-goreng seolah-olah pemerintahan Jokowi Ma'ruf yang tinggal di masa akhir ini tidak lagi solid atau tidak lagi punya hubungan yang harmonis antar. Meskipun demikian, Angga Wira menilai terlalu berlebihan jika dikatakan bahwa pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin saat ini tidak solid. Yang ada, menurut Angga Wira, kurangnya komunikasi dan koordinasi antara menteri. Periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo akan berakhir pada Oktober 2024 mendatang. Sejumlah pihak meyakini pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi bakal berjalan baik dan lancar. Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menyatakan semua menteri di kabinet dan semua program berjalan dengan baik. Ia meyakinkan sejauh ini semua kementerian solid dan loyal mendukung kepemimpinan Jokowi hingga akhir pemerintahan nanti. Ketua DPP Partai Demokrat Herman Hairon menyatakan Presiden Joko Widodo harus memastikan menteri-menterinya mampu mencapai target-target yang sudah ditetapkan. Herman mengingatkan agar para menteri tetap berjalan dalam visi dan misi Presiden Jokowi, bukan visi dan misi menteri. Ke depan, memang Pak Jokowi saya kira harus terus memantau dan memonitor, karena ini adalah kesempatan baik di akhir masa jabatan untuk bisa menjalankan seluruh program anggarannya dengan tepat sesuai dengan target-target yang tentu ingin dicapai. Dan bingkai untuk penyelesaian ini tentu harus membuat atau menjadi perekat terhadap menteri-menteri lain di dalam mencapai tujuannya masing-masing sesuai dengan targetnya masing-masing dalam koridor visi dan misinya Presiden.
Sementara Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi menilai para menteri di Kabinet Indonesia Maju tetap solid dan kompak hingga akhir masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Menurut Viva, kekompakan dan kesolidan para menteri kabinet di bawah kepemimpinan Jokowi karena beberapa ketua umum partai politik sering bertemu dan berkomunikasi pada rapat-rapat kabinet. Menjelang transisi pemerintahan sudah sepatutnya para menteri menjaga alur koordinasi dan meningkatkan soliditas kerjasama. Para menteri harus menghilangkan ego sektoral, sebab soliditas menjadi elemen penting dalam menjalankan berbagai program dan kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.